Oke, kali ini kita bakal ngupas tuntas perjalanan Epic macOS. Bener-bener dari awal banget. Dari antarmupa grafis yang bikin geger di tahun 80-an, terus ngelewatin masa-masa krisis yang hampir bikin Apple tenggelam, sampai akhirnya jadi otak dari ekosistem canggih yang kita pakai sekarang. Yuk, langsung kita mulai aja. Nah, di pembahasan sebelumnya, kan kita udah ngobrolin soal Microsoft Windows dan juga Linux. Rasanya kurang lengkap kalau kita nggak bahas pemain besar yang satu ini. Yap, sekarang giliran macOS. Kita bakal telusuri bareng-bareng gimana sih sistem operasi ini berevolusi, dari sebuah ide revolusioner sampai jadi raksasa teknologi yang kita kenal sekarang. Oke, ini dia roadmap kita. Pertama, kita balik ke era klasik, penuh revolusi tapi juga krisis. Terus kita lihat kelahiran kembalinya di era macOS X. Lanjut ke era modern yang fokus ke integrasi dan inovasi. Setelah itu kita rangkum momen-momen paling penting, dan terakhir kita coba intip masa depannya. Oke, kita mulai dari babak pertama, era klasik. Perjalanan kita langsung lompat ke tahun 1984, sebuah tahun di mana dunia komputasi personal, bakal berubah total. Coba bayangin deh, di saat kebanyakan orang masih pusing ngetikin perintah teks di layar hitam kayak MS-DOS ini, tiba-tiba, boom, muncul Macintosh System 1. Ini bukan sekedar update, ini revolusi. Tiba-tiba ada yang namanya jendela, icon, folder, dan kita bisa nunjuk-nunjuk pakai mouse. Sesuatu yang sekarang kita anggap biasa banget. Tapi waktu itu, itu kayak sihir. Dan perkembangannya tuh cepet banget. Dari sistem 1 yang revolusioner tadi, Apple terus nambahin fitur-fitur penting. Sistem 5 mulai ngenalin konsep multitasking, walaupun masih awal banget ya. Terus sistem 7, ini penting. Akhirnya ada dukungan warna penuh dan QuickTime buat video. macOS 8 dan 9 itu ibaratnya polesan terakhir, bikin tampilannya makin oke. Tapi, di balik semua itu, fondasi sistemnya udah mulai tua dan rapuh. Dan ini jadi awal dari sebuah krisis. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Di luar sana, Microsoft ngeluarin Windows 95 dan itu meledak di pasaran, jadi fenomena global. Sementara di dalam Apple sendiri, proyek super ambisius mereka yang namanya Copland buat gantiin OS lama, gagal total. Apple bener-bener di ujung tanduk. Jadi pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa selamat? Jawabannya datang dari sebuah momen yang legendaris. Steve Jobs kembali ke Apple. Dan dia nggak datang sendirian. Dia bawa senjata rahasia, teknologi dari perusahaan barunya, NeXT. Inilah yang bakal jadi fondasi penyelamatan Mac. Selamat datang di era kelahiran kembali, macOS X. Penting banget buat dipahami, macOS X ini bukan cuma update biasa. Ini tuh benar-benar bikin ulang dari nol. Fondasinya pakai Unix dari NeXTSTEP yang super stabil dan modern. Artinya apa? Pertama, ada yang namanya protected memory. Jadi, kalau satu aplikasi ngehang, aplikasi lain dan sistemnya nggak ikutan crash. Selama tinggal era satu aplikasi error, satu komputer restart. Terus, ada juga preemptive multitasking yang sesungguhnya. Jadi, sistem bisa ngatur banyak tugas sekaligus dengan jauh lebih pinter dan efisien. Dan di atas fondasi teknis yang super kokoh itu, Apple mengenakan baju yang luar biasa canggih, antarmuka Aqua. Desainnya tuh tombol-tombolnya berkilau, ada efek transparan. Saking kerennya, Steve Jobs sampai bilang, kita bikin tombol di layar kelihatan begitu enak sampai kamu pengen jilat. Emang sih tampilannya cakep banget, tapi ini juga bikin hardware komputer zaman itu kerja super keras. Dari sinilah lahir era kucing besar yang legendaris. Jujur aja, versi pertamanya 10.0 Cheetah itu lambat banget. Tapi Apple nggak diam aja. Mereka gerak cepat, ngerilis Puma, Jaguar, Panther satu persatu, dan setiap rilis itu bikin sistemnya makin ngebut, makin stabil, dan makin banyak fiturnya. Nah, di antara semua kucing besar itu, ada dua yang jadi puncaknya. Pertama, OS X Tiger. Ini yang ngasih kita spotlight, bener-bener ngubah total cara kita nyari file di komputer. Terus ada Leopard yang ngasih kita dua hal luar biasa. Time Machine, sistem backup paling gampang sedunia, dan Bootcamp. Yap, fitur yang bikin Mac bisa jalanin Windows. Gila kan? Ini terobosan besar. Di tengah-tengah era kucing besar ini, ada gempa bumi teknologi. Apple mutusin buat ganti otak Mac. Dari yang tadinya pakai prosesor PowerPC, mereka pindah ke Intel. Ini langkah super berisiko. Pertanyaannya kan, terus aplikasi-aplikasi lama gimana? Nah, disitulah keajaiban Rosetta muncul. Anggap aja Rosetta ini kayak penerjemah super canggih yang bikin semua aplikasi lama bisa ngobrol dan jalan lancar di otak Intel yang baru. Hasilnya, transisinya mulus banget. Oke, sekarang kita masuk ke babak ketiga, era modern. Fondasi teknisnya udah super kuat nih, jadi fokus Apple mulai geser. Bukan lagi cuma soal bikin Mac jadi hebat, tapi
Gimana caranya? Mac bisa ngobrol dan kerja bareng dengan semua perangkat Apple lainnya. Kuncinya, integrasi dan inovasi. Di era ini ada beberapa perubahan strategi penting. Pertama, soal nama. macOS disingkat jadi OS X, terus akhirnya diubah jadi macOS, biar senada sama iOS, watchOS, dan tvOS. Kedua, nama kodenya. Selamat tinggal kucing-kucing besar, selamat datang lokasi-lokasi keren di California, dimulai dari Mavericks. Dan yang paling penting buat kita semua, update tahunannya jadi gratis. Soal tampilan juga berubah drastis. Ingat nggak, dulu di OS X Lion, desainnya skeuomorphic. Jadi aplikasi kalender kelihatan kayak kalender kulit beneran, aplikasi catatan kayak kertas kuning. Nah, mulai dari Yosemite, Apple ninggalin itu semua. Mereka pindah total ke desain flat yang bersih, modern, dan minimalis. Ini dilakuin biar tampilan Mac jadi seragam sama iOS 7, yang waktu itu juga baru aja ganti desain. Dan inilah gempa bumi teknologi yang kedua, dan mungkin yang terbesar, Apple Silicon. Setelah bertahun-tahun pakai Intel, Apple akhirnya bilang, oke, kita bikin otak sendiri sekarang. Mereka mulai ngerancang chip sendiri, khusus buat Mac. Tujuannya cuma satu, menyatukan hardware dan software biar bisa dapat performa super kencang dan efisiensi baterai yang gila-gilaan. Pintu gerbang ke era Apple Silicon ini dibuka oleh macOS Big Sur. Ini momen bersejarah karena setelah 20 tahun stuck di versi 10, sekian, Apple akhirnya loncat ke versi 11. Big Sur nggak cuma bawa desain baru yang seger banget, yang terinspirasi dari iOS, tapi dia juga bawa Rosetta 2. Yap, penerjemah ajaib versi kedua, buat mastiin semua aplikasi Intel lama bisa jalan mulus di chip baru Apple. Oke, sekarang kita lihat kilas balik cepat ya. Apa aja sih inovasi paling penting dari macOS selama ini? Coba renungkan angka ini, 200 lebih. Sebanyak itulah fitur baru yang dibawa oleh satu update saja, yaitu macOS X Tiger. Ini nunjukin betapa gilanya laju inovasi Apple waktu itu. Dan dari 200 lebih fitur itu, ada satu yang paling nonjol dan ngubah segalanya. Spotlight. Angka berikutnya, 11. Selama 2 dekade, macOS itu selalu versi 10. 10.1, 10.2, sampai 10.15. Tapi akhirnya ada satu update yang dianggap begitu besar, begitu fundamental, sampai Apple mutusin buat ganti angka. Lompatan ke macOS 11 Big Sur itu bukan cuma ganti nomor, itu adalah sebuah pernyataan. Era baru Apple Silicon telah dimulai. Dan ini cuma sebagian kecil dari fitur-fitur ikonik yang udah membentuk cara kita pakai Mac. Ada Spotlight, Time Machine, Launchpad, Notification Center, terus fitur-fitur ekosistem kayak Handoff dan Sidecar, Dark Mode yang bikin mata adem, Stage Manager, dan yang paling baru tentunya Apple Intelligence. Semuanya ini bikin pengalaman pakai Mac jadi seperti sekarang. Oke, setelah perjalanan panjang dari tahun 84 sampai sekarang, pertanyaannya adalah, selanjutnya apa? Kemana arah macOS di masa depan? Kalau kita lihat lagi, perjalanan macOS ini bener-bener kayak cerminan evolusi komputer personal itu sendiri ya kan? Dari sebuah ide gila tentang antarmuka grafis, sekarang udah jadi platform super cerdas yang menyatu dengan AI. Evolusinya nggak pernah berhenti. Nah, setelah ngelihat semua perjalanan ini, sekarang giliran Anda. Saya mau tanya, fitur impian apa sih yang paling Anda pengen lihat ada di macOS versi berikutnya? Coba deh tulis di kolom komentar. Siapa tahu kan imajinasi kita semua yang bakal ngebentuk masa depan sistem operasi ini.